95% kehidupan kita berasal dari program kehidupan. Bagaimana menghidupi hidup yang kita punya dalam 7 tahun pertama kehidupan? Itulah mengapa orang miskin tetap miskin dan orang kaya tetap kaya. Film The Matrix bukanlah sains fiksi. Itu sebuah dokumenter. Setiap manusia, dan ini sebuah fakta. Setiap 7 tahun pertama manusia adalah mengunduh dengan hipnotis. Otak dari anak di bawah 7 tahun berada di frekuensi getaran yang lebih rendah. Menaruh kabel di kepala seseorang dengan alat EEG, elektroensefalograf, aktivitas otak bisa dibaca. Seorang anak di bawah 7 tahun mempunyai sebuah vibrasi lebih rendah dari kesadaran yang disebut theta. Theta adalah imajinasi. Seperti cara anak-anak main masak-masakan dengan tanah, tapi untuk mereka, hal ini nyata. Seorang anak naik di atas sapu, itu seekor kuda untuknya. Itulah gelombang theta, imajinasi. Theta juga hipnotis. Jika kamu tidak punya program apapun di pikiranmu, lantas, kamu akan sadar terhadap apa? Maka, alam membentuk 7 tahun pertama itu. Program seperti apa yang dibutuhkan untuk hidup di planet ini? Bagaimana kamu mendapatkannya? Theta adalah hipnotis. Kamu cukup melihat. Kamu melihat orang tuamu, kamu melihat sepupumu, dan atau perkumpulanmu, karena kamu harus belajar. Ada berapa ratus ribu aturan. Coba, pikirkan. Hanya untuk menjadi anggota fungsional dari sebuah keluarga, dan sebuah anggota fungsional dari masyarakat, ada aturannya. Ajari anak-anak ini, aturan seperti itu tidak perlu di 7 tahun pertama. Mereka hanya mengobservasi dan mengunduhnya. Ada sebuah buku terkenal, Rich Dad, Poor Dad, by Robert T. Kiyosaki. Dan pada dasarnya mengatakan, kalau kamu berasal dari keluarga miskin, kamu dapat bertarung seluruh hidupmu dan mencoba menjadi kaya. Tapi kamu tidak akan berhasil. Dan kalau kamu berasal dari keluarga kaya, kamu bisa jadi bodoh seluruh hidupmu dan berhasil. Bukan bodoh karena berpikir, tapi hal itu merupakan perilaku tak sadar yang diunduh dari keluarga kaya kepada anak-anaknya. Yang terjadi secara tak disadari. Jadi, mereka membuat langkah yang benar secara tidak sadar. Jika mereka menyertakan pikiran sadar mereka, maka mereka kelihatan bodoh. Tetapi hal itu terjadi tanpa disadari. Dan hal yang sama terjadi dengan orang miskin. Orang miskin punya kepercayaan dari keluarga, kalau kamu gak akan bisa. Hidup itu sulit. Semuanya susah. Kamu pikir kamu siapa? Dan jika itu program yang kamu dapat, maka 95% harimu, kamu akan menyabotase dirimu. Dan itulah kenapa orang miskin tetap miskin, dan kaya tetap kaya, karena pemrogramannya. 95% kehidupan kita, dan ini adalah fakta, berasal dari program dalam bawah sadar tersebut. Setiap hari, hanya 5% dalam kehidupan, di mana kamu menggunakan kesadaran, yakni ketika kreatif. Ya, 5%. Jadi hidupmu dihidupi dengan mengalir begitu saja. Meskipun kamu berpikir, kamu menghidupi hidupmu. Dan itu, tentu saja. Lalu kamu tidak menyadarinya, karena hal itu disebut bawah sadar, berada di bawah kesadaranmu. Para Yesuit, yakni ordo dalam gereja Katolik Roma, yang dikenal dengan kedisiplinannya. Selama 400 tahun, mereka bangga, dan orang-orang tidak mengerti. Mereka bilang, berikan aku seorang anak, sampai 7 tahun. Dan akan kutunjukkan dia, sebagai manusia. Mereka mengatakan itu, selama 400 tahun. Karena mereka paham, 7 tahun adalah masa program. Dan 95% dari hidupmu setelah itu, akan menjadi apapun yang diprogramkan. Inilah solusinya. Langkah pertama. Sadari, di mana kesulitanmu. Jadi, kamu tidak perlu mencoba, dan berpikir apa yang terjadi. Lihat hidupmu. Hal yang kamu suka, yang datang ke hidupmu, datang karena kamu punya program yang mendukungnya. Tapi, hal apapun yang jadi kesulitanmu, yang kamu kerjakan dengan keras, usahakan sebisamu agar terjadi. Kenapa kamu kerja begitu keras? Tak dapat dihindari. Kamu punya program yang tidak mendukung kesimpulan itu, dan kamu mencoba menulis ulang program tersebut. Jadi, kamu tidak perlu ke psikolog dan melakukan hal psikologi.
Cukup lihat hidupmu dan tanyakan di mana aku kesulitan. Karena kapanpun kamu kesulitan, tak dapat dihindari, ada sebuah program di bawah sadarmu yang tidak mendukung tujuan yang kamu cari. Langkah kedua. Taruh program baru ke pikiran sadarmu. Pikiran sadar itu kreatif. Dan kamu dapat belajar dengan beberapa cara. Membaca buku self-help atau pergi mendengarkan ceramah. Dengarkan program ini dan pikiran sadar akan mendapatkan kesadaran. Tapi pikiran bawah sadar tidak belajar dengan cara itu. Pikiran bawah sadar belajar dengan dua cara mendasar. Secara alami, hipnotis. Di mana 7 tahun pertama tadi. Dan setelah umur 7 tahun, bagaimana kamu menaruh program baru? Ya, repetisi atau pengulangan, dan latihan. Jika kamu mau mengendarai mobil, kamu tidak belajar. Caranya, hanya dengan duduk di bangku dan memasukkan kunci. Kamu harus mempraktekkan mengendarai mobil. Jika kamu mau belajar alfabet. Berapa kali kamu mengulang A sampai Z, tahukah kamu, cobalah melakukannya, meski tidak sampai selesai. Begitu kamu menyelesaikannya, kamu gak perlu kembali dan melakukannya lagi. Jadi, 2 tahap, kamu mau melatih bawah sadar. Ya, hipnotis dan repetisi. Aku suka yang terakhir, karena ada sebuah frasa yang mengatakan, fake it until you can make it. Palsukan sampai kamu bisa. Contohnya, kalau kamu bukan orang yang bahagia, dan kamu mau jadi orang bahagia, maka ulangi setiap waktu. Aku bahagia. Aku bahagia. Terus, kamu gak kelihatan bahagia kan? Kepada siapa kamu bicara dengan pengulangan? Kamu berbicara ke bawah sadarmu. Jika bawah sadar dapat pesan, aku bahagia. Dan 95% kehidupanmu berasal dari bawah sadar tersebut. Akan ada titik di mana bawah sadar mengerti, aku bahagia. Lalu kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Akan menjadi otomatis, dan itulah kenapa kita melihat orang melakukan afirmasi dan jurnal bersyukur, dan hal lain. Karena, kalau kamu lakukan setiap hari, akan jadi repetitif. Itu saja. Itu bagian rahasianya. Seperti menaruh memo yang ditempel di kulkas, lebih seperti saran. Tapi bukan sebuah repetisi. Maka tidak bekerja begitu baik. Yang perlu kamu lakukan adalah repetisi. Repetisi adalah sebuah kebiasaan. Ini tentang membuat kebiasaan. Jadi, kamu perlu melakukan sesuatu. Religiously, in a sense of repeating it, to make it work. Secara religius, dalam artian mengulanginya terus-menerus, agar berhasil.